dari MTSN 1 Kota Waring Timur. Di sini saya ingin berdongeng dengan judul Rumah di Ujung Hutan, Hati di Ujung Sabar. Di sebuah desa kecil di pinggir hutan bambu, berdirilah sebuah rumah kayu yang sederhana. Tapi di dalam rumah itu tinggal rasa yang jauh dari sederhana, yaitu rasa tidak adil. Di rumah itulah tinggal Sri, gadis kecil yang rajin dan penyabar. Sri bukan anak kandung, tapi anak tiri dari Bu Ratmi. Sejak ayahnya meninggal, Sri tinggal bersama ibu tirinya dan anak kandungnya, Lela. Setiap pagi sebelum matahari terbit, Sri sudah bangun. Ia menyapu halaman, menimba air, mencuci pakaian, bahkan menyiapkan sarapan. Sementara Lela masih mendengkur di atas kasurnya, bangun pun kalau hanya sudah siang atau ketika lapar. Suatu pagi, Sri mencoba membangunkan Lela dengan lembut. Lela, Lela, ayo bangun, hari sudah mulai terang. Tapi Lela membalikkan badan dan membentak. Jangan ganggu aku, Sri, aku gak mau bangun, pergi sana. Sri terdiam. Tapi bentakan itu didengar oleh Bu Ratmi. Dengan nada tinggi dan marah, Bu Ratmi berkata, Sri, kamu ini kenapa sekarang ganggu anakku? Sudah lupa, malah bikin ribut. Kalau tak suka tinggal di sini, pergi saja. Sri menunduk. Hatinya perih. Tapi keesokan harinya, ia tetap bangun pagi dan melakukan semua pekerjaan tanpa mengeluh. Suatu hari, tetangga mereka datang. Sri, tolong bantu saya, nak. Sumur saya kering dan anak saya sakit. Sri tanpa banyak bicara langsung membantu. Ia membawakan air, mencuci pakaian, bahkan memasakkan bubur. Lela melihat dari kejauhan dan mengejek. Cie, sok baik, pura-pura rajin biar demi semua orang. Sri hanya terdiam. Tapi Lela tidak berhenti. Kau itu ya, pura-pura baik tapi serakah, semua pekerjaan mau diambil, biar dengan tersuci. Sri menatap Lela. Matanya berkaca-kaca. Tapi ia tidak membalasnya. Ia memilih untuk kembali ke rumah. Namun hari itu tetangga mereka datang membawakan sekarung beras dan sayur mayur untuk Sri. Terima kasih anak, kamu sudah sangat membantu kami. Bu Ratmi terkejut, Lela cemberut. Kenapa sih dia yang dapat? Padahal kan aku gak dapat apa-apa. Keesokan harinya, Bu Ratmi menyuruh Lela untuk bangun pagi. Ia terpaksa bangun. Ia menimba air dan membantu tetangga juga. Tapi karena tak biasa bekerja, ia kelelahan dan marah-marah sendiri. Aduh, panas, bau, masa mereka pikir aku ini pembantu apa? Dan akhirnya ia menyerah dan pulang. Wajah
Wajahnya kusut, tangannya lecet. Hari demi hari berlalu. Nama Sri mulai dikenal orang-orang desa. Ia disayangi, dihormati karena kebaikannya dan suka tolong-menolong. Sementara Lela semakin sering marah, semakin iri karena tak ada yang memujinya. Karena semua orang tahu ia bekerja karena dipaksakan, apalagi hanya untuk mencari pujian. Ketika sore, ketika hujan deras turun dan atap rumah mereka bocor, kemudian Sri naik dan menambahnya. Sementara Lela hanya duduk di pojok, merajuk. Bu Ratmi hanya berkata pelan, kalau tidak ada Sri, entah seperti apa rumah ini. Untuk pertama kalinya, Lela tidak marah. Ketika hujan reda, kemudian Sri turun dari atap. Bajunya basah, tangannya kotor, tapi wajahnya tetap tenang. Lela hanya diam membisu, tak ada kata yang terucap. Ketika malam tiba, ketika semua orang sudah tidur, ia mengingat semuanya. Bagaimana Sri bangun pagi, bagaimana Sri tidak pernah membalas, dan bagaimana Sri tetap baik bahkan saat dibenci. Di sudut hatinya, Lela merasa malu. Keesokan harinya, Lela mencoba untuk bangun pagi sebelum matahari terbit. Ia perlahan menimba air, mencuci pakaian, bahkan memasakkan nasi. Sri bangun dan terkejut. Lela, kamu bangun pagi? Lela hanya mengangguk pelan. Boleh aku bantu kamu hari ini? Sri tersenyum. Untuk pertama kalinya, Sri tersenyum kepada Lela. Hari itu, rumah mereka terasa berbeda. Bukan karena catnya, bukan karena atapnya, tapi karena yang dulu rumah mereka tak adil, sekarang mulai tumbuh keikhlasan. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.